أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa bismillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wa bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wattaqullaha thumma ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahul alaihi. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah sepantasnya bagi kita untuk memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengapa? Tidak lain adalah sebagai bentuk daripada kita sebagai hamba di dalam merepresentasikan kesyukuran kita kepadanya. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Sungguh tahun 2021 telah berlalu. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Salah satunya dipanjangkan umur kita, diberikan kekuatan, dihadirkan kesehatan, dan yang paling utama diberikan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang pada akhirnya kaki kita begitu ringan dan mudah melangkah ke tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat ke belakang sejenak, sekedar untuk menengok, kita lihat hari-hari, minggu, bulan, bahkan tahun kemarin, mungkin lebih banyak duka daripada suka. Banyak perih, sedih, keluh kesah, dan lain segala macam daripada hal-hal yang benar-benar membuat kita senang bahkan bahagia. Singkatnya, hal-hal yang membuat kita ada di dalam ketenangan dibandingkan yang membuat kita was-was, bahkan tidak sedikit yang mengalami putus asa, gagal dan sebagainya. Ini ternyata presentasinya lebih banyak. Mengapa demikian? Hal itu sengaja sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah abadikan, Allah kekalkan di dalam Al-Qur'an. Allah berkata, seraya berfirman, wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar ada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang pertama orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan yang kedua adalah orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan yang ketiga mereka yang senantiasa bukan sekadar meminta nasihat, bahkan menasehati. Intinya saling menasehati bil haq, di dalam kebenaran. Dan yang keempat,
wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang senantiasa menasehati di dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang masa waktu, banyak dari kita yang menafikan keberadaan waktu. Banyak dari kita yang menyepelekan tentang waktu, bahkan tidak memperhitungkannya di dalam kehidupan kita. Padahal ini adalah hal yang paling penting. Maka dari itu Allah bersumpah wal 'asr, demi masa. Di dalam beberapa terjemahan diartikan demi waktu. Kenapa demikian? Allah sampai bersumpah mengatasnamakan waktu dan masa ini. Karena sesungguhnya manusia ini hidup di dalam lingkaran kehidupan waktu. Dan salah satu yang tidak bisa kita kendalikan adalah waktu. Maka dari itu, jangan sampai kita menyesal karena kehilangan waktu-waktu berharga kita. Jangan sampai kita putus asa karena kita benar-benar mengatakan andai kata saya dulu kembali ke masa muda. Tidak seperti sekarang, banyak dari kita mengatakan demikian sebagai bentuk penyesalan. Kenapa? Karena tidak pandai, tidak pintar, tidak cerdas menggunakan waktunya. Dan banyak yang paling benar-benar dinafikan di antara semua waktu adalah wal 'asr, waktu asar. Wal 'asr diambil dari kata asara yang memiliki dua arti. Yang pertama demi waktu asar, dan yang kedua asara di sini memiliki satu rumpun kata seperti kata asirun yang artinya adalah jus. Seperti yang kita ketahui bahwasanya jus ini adalah hasil dari memeras buah-buahan yang segar yang akhirnya diambil sarinya saja. Dan ternyata begitulah kita. Pada waktu asar, banyak dari kita yang sudah capek, lelah, jenuh karena dari pagi siang sampai menemukan waktu asar itu, semua waktu kita telah diperas habis, tidak lagi untuk bekerja. Ketika datang waktu asar, yang ada tinggal kita sebut dengan istirahat. Dan banyak dari kita menjadikan waktu asar ini diisi dengan hal-hal yang benar-benar tidak manfaat, bahkan menghasilkan mudarat. Maka dari itu Allah berfirman, seraya berkata dan juga bersumpah wal asar, menggunakan bahasa para ulama, hati-hati jaga waktu asar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, waktu asar ini juga disebut sebagai waktu masa muda atau remaja. Banyak dari kita yang sekarang sudah berkepala 3, 4, 5, bahkan sudah lansia mengatakan saya menyesal. Kenapa? Karena waktu dulu tidak melakukan A, B, C, dan segala macam. Yang disesali sudah pasti waktu muda. Sebagaimana yang disampaikan, inna syababa wal faragha wal jidda mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Hati-hatilah, ketahuilah sesungguhnya asyabab waktu muda, wal faragh waktu kosong, wal jidda ketika ada waktu mapan. Sesungguhnya itu mafsadatun ayya mafsadatin, akan menghadirkan keburukan atau menjadi sumber keburukan. Maka dari itu kita harus bisa menangkap sinyal dari Allah. Jangan sampai tahun 2022 ini menjadi tahun 2021 yang berisi dengan penyesalan-penyesalan. Sekarang kita ada di awal pembuka dari tahun baru ini. Banyak dari kita yang mengatakan saya memiliki resolusi A, B, C sampai Z. Saya memiliki rundown kegiatan, saya memiliki timing apa yang harus saya lakukan. Singkatnya perencanaan hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah perencanaan kita sudah sesuai dengan syariat Islam? Apakah perencanaan kita sudah sesuai dengan perencanaan yang disampaikan oleh Rasulullah? Apakah perencanaan kita untuk meniti jalan menapak bumi ini sudah benar-benar untuk golongan kita? Intinya tujuannya adalah untuk menggapai ridho Ilahi.
intinya harus sesuai dengan Al-Quran. Maka Allah memberikan di sini wal asr, hati-hati gunakan waktu demi masa. Karena asr ini artinya masa. Kalau waktu itu memiliki batasan. Dalam satu hari waktunya 24 jam. Dalam satu jam waktunya ada beberapa menit. Dalam satu menit waktunya ada beberapa detik dan sebagainya. Tapi yang namanya asr, masa, dari mulai manusia lahir sampai meninggal, artinya seumur hidup kita. Wal asr, hati-hati gunakan umurmu ketika hidup sampai nanti kamu meninggal. Innal insana lafi khusrin. Allah menggunakan 3 kata huruf, 3 huruf sebagai bentuk penegasan. Inna. Al-insan diawali dengan alif lam ma'rifah, sesuatu yang sudah benar-benar jelas. Dan lam di sini digunakan untuk penegasan juga. Sesungguhnya manusia fi, di dalam bahasa Arab fi artinya di dalam apapun itu fi. Tapi jika diawali dengan penegasan bermakna fi seperti saya memasukkan tangan ke dalam sapu ini. Fi seluruhnya tangan ini, yang bagian pergelangan ini ada di dalam sapu ini. Artinya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya waktu manusia secara keseluruhan itu rugi dan merugikan. Tidak ada yang membuat orang-orang itu beruntung. Tapi Allah juga di sini menyampaikan kecuali 4 golongan, kecuali 4 orang termasuk kita jika ada di dalamnya. Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kita sering mendengarkan dari guru-guru kita, dari ustadz kiai, bahkan dari lisan keluarga kita, iman, jaga iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman secara bahasa adalah at-tasdiqu bil qaul wa taqriru bil lisan wal amal bisairil jawarih. Kita meyakini dengan hati, kita mengiyakan dengan lisan, mulut, lidah, kiri, dan mengamalkannya sairul jasad dengan seluruh anggota tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi definisi di dalam prakteknya iman itu kita mempercayai sebagaimana kita mempercayai adanya kematian. Begitu juga dengan jodoh dan yang terakhir dengan rezeki. Kita semuanya menyepakati bahwasanya 3 hal ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda belum berpasangan, ditanya kenapa masih single, jawabannya belum waktunya. Begitupun ketika misalkan kematian tiba kepada kita, ada si fulan-fulanan berbicara kematian, bisa jadi yang namanya kakek itu lahir lebih dahulu. Tapi berbicara tentang kematian, bisa jadi cucu hari ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tanya kenapa ada orang yang meninggal, apakah kamu yakin? Yakin, dan semuanya berkata tinggal menunggu waktunya. Tapi ketika berbicara tentang rezeki, banyak dari kita yang berputus asa, banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak yakin bahwasanya rezeki itu sudah Allah tentukan sesuai dengan kadarnya dan pasti Allah hadirkan sesuai dengan waktunya. Jika kita masih mengatakan saya beriman, yakin tentang akan datangnya waktu jodoh dan kematian, tapi masih menafikan tentang masalah rezeki, dipertanyakan keimanan kita. Maka dari itu kita harus benar-benar beriman, singkatnya seperti yang telah dijelaskan. Yang kedua, orang yang tidak akan pernah merugi adalah orang-orang wa'amilus sholihah. Mereka yang senantiasa melakukan amal soleh, singkatnya orang yang soleh. Pertanyaannya bagaimana menjadi seseorang yang soleh? Apakah ada rumusnya? Ada, dan itu jawabannya sangat mudah. Sholat, soleh diambil dari akar kata yang sama. Orang yang menjaga sholatnya sudah dipastikan dia akan bisa menjaga kesolehannya. Orang yang soleh tercermin daripada kualitas sholatnya.
hati-hati ketika kita berbicara sholat yang dilihat bukan kuantitas, bukan jumlah rakaatnya, bukan sebagaimana dia ini pagi, siang, sore, malam lebih banyak melakukan hal-hal yang sifatnya demonstratif terlihat, tapi yang dilihat adalah kualitas. Pertanyaannya, apakah kita dari subuh tadi sampai detik ini, bahkan nanti sebelum tidur kita melaksanakan sholat isya, apakah sholat kita sudah berkualitas? Bisa jadi kalau kita menemukan anak saya sholat, tapi jauh dari kata soleh, berarti kesimpulannya sholatnya hanya sebagai bentuk formalitas dan jauh dari kata kualitas. Maka dari itu kita harus memiliki niat, kita harus memiliki giroh, kita harus memiliki azimah, tekad yang kuat, setiap hari memiliki motivasi untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, bukan sekedar angka-angka yang kita tuju. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak akan pernah merugi adalah watawassaw bil haqq. Mereka adalah orang yang senantiasa senang dan saling menasehati satu sama lain di dalam kebenaran. Saya ulangi lagi, di dalam kebenaran, bukan sekedar baik. Banyak orang yang melakukan segala sesuatu niatnya baik, tapi caranya salah, sudah dipastikan tidak benar. Artinya niat baik kita harus dilakukan dengan proses, dengan cara sesuatu yang benar, sudah pasti menghasilkan kebenaran. Maksudnya bagaimana? Banyak orang yang mengatakan boleh berbohong demi kebaikan, niatnya baik, caranya tidak benar. Ini sudah dipastikan tidak akan menghasilkan maslahat, yang adalah mudarat. Pertanyaannya, kebohongan apa yang akan menghasilkan maslahat? Kebenaran apa yang diawali dari sebuah kebohongan? Hati-hati di dalam melangkahkan kaki kita. Dan kita diciptakan oleh Allah, tidak lain tujuannya adalah khairun nasi, ahsanuhum wa anfa'uhum linnasi. Tujuannya adalah agar kita menjadi manusia yang paling baik dan juga bermanfaat sikapnya benar. Jangankan di dalam berperilaku, bertutur kata, bertutur kata, mengucapkan hal-hal yang keluar dari lisan, sampai kita juga berpola pikir dan merasakan segala sesuatu harus benar. Ingat, manusia diciptakan bukan sekedar baik, tapi harus benar. Jika manusia diciptakan oleh Allah cukup dan sekedar untuk menjadi manusia baik, cukup. Para hadirin semuanya, kita diam, tidak perlu melakukan apa-apa, karena dengan diam itu sudah bisa menghadirkan kebaikan. Tapi kita dituntut, dan tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menjadi orang yang bermanfaat, artinya menjadi orang yang benar, dan ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan, artinya tidak mudah. Artinya untuk menjadi orang benar ada hal-hal rukun dan syarat yang harus kita ketahui. Singkatnya, pelajari ilmu agama. Sehebat-hebatnya Anda sebagai seorang pemimpin, sekaya-kayanya Anda, harta yang dikuasai, kalau tidak memiliki ilmu agama, percaya ketika Anda menghadapi rintangan, masalah apapun itu, pasti akan kembalinya lagi ke guru-guru agama kita. Agama. Maka dari itu, apapun profesi Anda, yang pertama adalah tanamkan pada diri kita, pada keturunan kita, kepada anak-anak kita, kamu harus menjadi ahli agama. Walaupun profesinya nanti menjadi pedagang, walaupun profesinya menjadi seorang hakim, menjadi aparat dan lain segala macamnya, insya Allah akan menjadi aparat yang benar, menjadi hakim yang benar, menjadi pedagang yang benar, dan lain segala macamnya. Maka dari itu, kebenaran ini harus benar-benar kita junjung tinggi, bukan sekedar slogan. Dan yang terakhir, supaya manusia ini tidak ada dalam kerugian, maka dia harus menjadi watawassaw bis-sabr, harus menasehati satu sama lain di dalam kesabaran. Dan ini kunci utamanya agar kita tidak rugi.
Banyak kita yang merintis usaha dari nol tanpa modal dan segala macam, tapi ternyata belum tumbuh kembang, sudah gagal, sudah pilot, bukan karena perencanaan yang kurang baik, tapi satu kesimpulannya tidak salah. Begitupun para guru, ketika melihat ada anak-anaknya, kenapa nilainya tidak pernah baik, tidak pernah sesuai dengan yang diharapkan, bukan berarti anak itu bodoh, bukan anak itu tidak bisa, tapi guru ini tidak sabar. Begitupun kita sebagai orang tua, kenapa anak kita ini masih jauh dari kata shiratal mustaqim, masih senang saja belok kanan kiri kepada hal-hal yang sifatnya dosa, bahkan mungkin sekedar maksiat atau khilaf, karena kita tidak sabar di dalam mendidik, mengajar, mengarahkan, khususnya menasihati. Hati-hati, banyak orang yang sudah berjuang 99% berakhir dengan kegagalan karena kunci satu tidak sabar. Kenapa Rasulullah bisa sukses dan masuk kategori ulul azmi? Karena memiliki tingkat kesabaran yang paling tinggi. Bagaimana tidak sabar? Bukan sekedar dicaci maki, bukan sekedar difitnah, mau dibunuh, tetap sabar. Itulah kunci. Maka dari itu, hati-hati. Guru kami dahulu pernah mengatakan bagaimana untuk mendidik hati ini supaya benar-benar sabar, sehingga pola pikir kita pun menjadi tenang, sehingga raga badan kita pun menjadi terjun dalam menapaki kehidupan kita. Ketika ada emosi, ada tendensi masuk, ada nafsu yang mulai merasuk, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, Tuhan Rabbul Arsyil Azim, yang Maha Agung, yang Maha Tinggi. Hati-hati. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita awali di awal pembuka tahun baru ini dengan menjadi orang-orang ahlul asr, orang-orang yang benar-benar selalu menjaga waktu-waktunya, bukan waktu penting saja, tapi di dalam keseharian kita, bahkan sampai detik kita harus bisa menghadirkan keimanan, amal soleh, hal-hal yang menjerumuskan kita, mengarahkan kita kepada kebenaran dan juga kepada kesabaran. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya surat Al-Asr ini merupakan asas din, asas fondasinya agama. Bangunan tanpa asas, tanpa fondasi yang kuat sudah dipastikan akan rubuh, bahkan runtuh. Maka dari itu, agar keimanan kita, keberagamaan kita bisa menanamkan keimanan, keislaman dan ihsan agama kita dengan kokoh. Singkatnya, jadilah orang-orang yang bertutup, jangan menjadi orang-orang yang merugi. Kita harus memiliki motivasi, tujuan, bahkan kita memiliki semangat atau spirit untuk menjadi orang-orang yang beruntung tanpa merugi, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan janji Allah, yaitu menjadi orang yang beriman, beramal soleh, suka, senang ketika dinasehati dan saling menasehati di dalam kebenaran dan juga di dalam kesabaran. Dan yang terakhir, Syekh Ali As-Sawuni Al-Mahfud yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu, beliau mengatakan
andai kata Al-Quran tidak diturunkan sebanyak 114 Quran dan Allah hanya menurunkan surat Asr saja, lakafat hadhihi surah. Sesungguhnya surat ini sudah sangat cukup. Kita harus maknai adalah dari kedalaman, bukan sekedar arti tapi dari makna surat Al-Asr. Karena begitulah hidup, bahkan begitulah alam semesta. Ada pagi, siang, sore, dan malam. Begitu juga kita. Ada lahir, tumbuh kembang dari balita, remaja, tua, dan meninggal dunia. Maka dari itu kita jangan sampai hanya mudah untuk membacanya, tapi sulit untuk mengamalkannya. Dan beliau menyampaikan juga kenapa surat Al-Asr yang memiliki makna begitu dalam, bahkan sangat-sangat dahsyat, ditulis oleh Allah, disampaikan di dalam surat dengan ayat yang pendek, tidak lain fadilah keutamaannya agar mudah bagi kita menghafalkannya, kedua memahaminya, dan ketiga mengamalkannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk kategori ahlul wasat, orang yang senantiasa beruntung dan tidak merugi secara dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.